Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nur Alina Indrawati. Saat ini saya sedang kuliah di Universitas Ars Bandung, jurusan Manajemen semester 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan ringkasan neraca pembayaran Indonesia. Nah, suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial dan item-item finansial. Nah, apa sih neraca pembayaran Indonesia? Kondisi perekonomian antar negara yang tidak bisa lepas dari suatu negara ke negara lainnya, menyebabkan timbulnya daya saing sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam kompetisi antar negara agar memperoleh manfaat dan makin terbukanya perekonomian dunia. Keuntungan dari terbukanya perekonomian dunia dapat dilihat dari keadaan neraca pembayaran suatu negara. Jadi secara singkat, neraca pembayaran Indonesia merupakan statistik yang mencatat transaksi ekonomi antar penduduk Indonesia dengan bukan penduduk pada suatu periode tertentu. Jenis transaksi neraca pembayaran Indonesia. Terdapat 3 jenis transaksi dalam neraca pembayaran suatu negara, yakni transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi finansial atau keuangan. Transaksi berjalan mencakup segala transaksi yang berasal dari perdagangan barang dan jasa serta pendapatan yang berasal dari investasi asing. Transaksi modal dan transaksi keuangan biasanya didefinisikan sama. Transaksi modal hanya mencakup transaksi dalam instrumen keuangan, sedangkan dalam arti luas akun modal mencakup transaksi dalam instrumen keuangan dan cadangan. Tujuan neraca pembayaran Indonesia. Sebagaimana umumnya penyusunan statistik neraca pembayaran di negara lain, statistik neraca pembayaran Indonesia dibuat dengan tujuan sebagai diantaranya: yang pertama, mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian. Yang kedua, mengetahui aliran sumber daya dengan negara lain. Yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan. Yang keempat, mengetahui permasalahan utang luar negeri. Yang kelima, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa dan potensi tekanan terhadap nilai tukar. Yang keenam, sebagai sumber data dan informasi dalam menyusun devisa, serta sebagai sumber dan penyusun statistik negara nasional atau nasional account. Nah, itu tadi pengertian, jenis, dan tujuan dari neraca pembayaran Indonesia. Sekian penjelasan ringkasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.